Mendingan jadi duta diffuser atau jadi duta dispenser? Diffuser lah. Tapi miring gak sih hidungmu tuh? Nggak tahu, coba dilihat. Boleh miring nggak sih? Nggak apa-apa, gue mah tua. Daripada lu muda, umur lu belum tentu nyampe ke gue kan? Ya nggak? Pikirin aja umur lu sono. Bye, say. Jumpa di podcast aku. Ini disclaimer dulu untuk yang nonton, nyantai ya. Cici nyantai, butet-butet nyantai, kakak-kakak nyantai, semua nyantai. Yuk bisa yuk nyantai ya. Ci nyantai boleh ya, Ci nyantai ya. Cici, Jennifer, Agnes, bener gak sih? Agnes Jennifer. Agnes Jennifer. Ci nyantai ya Ci? Nyantai banget loh. Bisa nyantai gak sih Ci? Bisa, yuk selalu bisa yuk, bisa yuk. santai. Ci dikit Ci, sebelum kita mulai, lo ini dong bagian depan yang tadi pagi gue ngakak banget ngeliat parodi komedi. Ini bukan menjelekan ya, tapi maksudnya I was just laughing at the comedy that you made gitu ya. Karena untuk bisa bikin konten yang bikin orang ketawa tuh, itu it takes a lot of effort dan ini loh, apa namanya? Ideas, creativity ya kan. Coba Ci, 3, 2, 1, go. Yuk nyantai yuk, bisa nggak Ci nyantai? Santai aja ya, ini masalahnya. Nggak, gue takut ntar nggak ada ketombenya soalnya bulu matanya. Maaf ya. Lo tau gak Nes, gue tadi pas mau podcast, you know what? The first thing yang gue remind to myself adalah jangan sampai kalau pakai bulu mata lem lo, karena gue juga suka gitu. Gue nggak tahu itu lem apa bedak nempel. Itu lem. That's a glue lem. dari bulu matanya, Oh. Bok. Anyway, podcast ini gue buat bukan untuk menjelekan siapapun juga ya. Ini hanya sekedar untuk mungkin bisa untuk clarify juga, tapi lebih ke ada beberapa hal yang sebetulnya menarik untuk diobrolin. Misalnya, ini kan sebetulnya akar dari awalnya dari kemarin kita datang ke acaranya Ashanti. Walaupun at that time gue belum kenal, tapi aku suka lihat sih konten kamu, makanya aku tertarik sebetulnya. Sebelum kita ngomong ke situ deh, ke acara Ashanti deh. Sebetulnya Agnes Jennifer ini kan sering banget udah diomongin terutama di area TikTok ya gitu. Kamu tuh emang konten creator TikTok dan FYP-nya kan gara-gara sering ngomel, ngegas netizen apa segala macam. Itu sebetulnya emang lu konsep Ci atau emang it just happen naturally Ci? Happen naturally aja sih. Emang lu ngegas orangnya? In real life actually enggak sih. Lebih kayak cuek sama orang mau kayak gimana bodo amat. Serah gitu deh ya. Tapi kayaknya tuh gue berasa kayak kalau misalnya ada yang ngejahatin kita, ya udah gas aja. Gitu. Oh, lu bukan tipe ya udah dimaafkan. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, mulut-mulut ini terlalu lincah untuk bicara ya. Padahal Yesus bilang 70 kali 7 banyak banget ya harus maafkan. Maafin Tuhan, aku nggak sanggup kadang-kadang. Anyway, jadi awalnya tuh Ci Agnes tuh membuat kontennya tuh konten apa? Apakah langsung yang ngegas jawab-jawabin Q&A atau apa Ci? Enggak, pertamanya dance dulu. You were dancing? Iya, dancing, wow. nyanyi-nyanyi kayak gitu ya, yang pas pandemi. Cuman abis itu nggak naik gitu kan. Terus kan pasti ada lah kalau dance apa yang julid-julid. Ya udah aku mulai ngegasin di situ, terus ternyata naik. Ternyata gitu. naik ya. Tapi Dan kan orang gini, suka, gitu. yang menarik menurut gue gini karena gini guys, konten ngegas ke orang itu bukan cuma sekedar karena everybody can ngegas ya kan. Tapi ada ngegasnya jatuhnya jadi kasar, in a unpolite way, atau misalnya jadi kayaknya nggak asik nih kelihatannya. Tapi ada yang cara ngegasnya bikin jadi lucu dan entertaining gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan aku Ci, jadi setiap kontennya Ci Agnes itu, apakah you have a creative team yang support you atau emang you made your own? I made myself sih semuanya. Wow. Jadi sebenarnya tuh kebanyakan aku tuh konten begitu misalnya ada komen apa, aku langsung bikin gitu loh. Jadi nggak ada kayak nanti planning harus ngomongnya apa nih ya. Jadi natural aja. Jadi kadang belibet, kadang salah ya udah bodo amat gitu loh. Karena emang ibaratnya kan tuh live ya. Lo bisa matiin ntar lo kurang oke lo ganti dulu gitu ya. Oke, tapi pernah nggak? Ini konten ngomong ya Ci. Gue juga beberapa kali dan emang TikTok tuh sebetulnya lebih naik kalau kita bicara ya. Nggak tahu somehow gitu. Tapi balik lagi. Nggak terlalu terplanning gitu lah ya. Bener. Malah kalau konten-konten yang kita tuh well plan, terus pakai videographer agak naik Ci. Malah kalau kontennya sembarangan pakai handphone malah bagus gitu. Emang kayaknya something raw yang natural yang disuka di TikTok gitu. Tapi pernah nggak kalau kita konten bicara nih, itu kan kadang-kadang ada kesandungnya. Ya kayak podcast juga deh ya kan bicara. Kadang-kadang kita we have to be very selective gitu. Lu based on your experience Ci, pernah nggak? Pernah. Sama fans paling fanatik sedunia lagi. Korea. Korea. Wow, abis tau Ci.
Pernah. Yang bener loh. Bener. Wow. And then what did you do at that time? Jadi sebenarnya waktu itu tuh permasalahan ya ada BTS ya. Jadi pas BTS lagi gosip-gosip Jennie dengan Jungkook gitu lah ya. Dan aku kan saat itu tuh aku nggak ada follow satupun K-pop idol. Gitu. Nah terus jadi aku netizen bilang, nih si Jennie nih dibully-bully gitu kan. Aku kan kayak Satpol PP ya, jadi semua orang pada ngadunya ke aku gitu. Akhirnya aku lihat IG-nya si Jennie ini memang ada satu postingan dia tuh di situ tuh isinya dibully semua gitu loh. Dan terus mungkin somehow ada orang yang mengaku ARMY fans sebelah fansnya BTS gitu ya. Di situ iya kenapa ya pokoknya marah-marah gitulah intinya. Dan aku kan sebagai orang awam berpikiran kalau mereka itu yang menghina itu adalah fans BTS atau ARMY. Tapi ternyata di fans-fans gitu ada namanya istilahnya kayak oknum lah atau apa kayak gitu kan. Mungkin kita orang awam kita nggak terlalu ngerti nih. Iya betul. Nah aku komentar lah. Aku ada capture di belakangnya kayak foto yang itu yang pas dia dibully di situ. Aku bilang gila ya, maksudnya di sini tuh kayak aku memang salah di situ. Aku sebutnya ARMY tuh toxic. Lu gitu. Mengakui bahwa lu salah? Ya gue salah. Cuman kan tapi ya kita nggak tahu ya beneran dia ini ARMY atau cuman ngaku-ngaku ARMY atau apa kan nggak tahu. Tapi kan orang awam melihat bahwa dia ini package-nya seperti ARMY karena fotonya apa segala macam kayak gitu kan. Nah aku ngomong kayak gitu dan video aku tuh di-cut semua gitu. Jadi pas aku bilang ARMY toxic tuh di-cut sama orang. Ya udah diserbu lah. Abis dong lu? Habis sampai ada foto ada tulisan idiot gitu. Terus ayo kita hilangin akunnya tapi nggak hilang. Tapi satu yang gue pelajarin kalau TikTok tuh when they love you their heart. When they hate you their heart. Tapi cycle-nya cepet banget, ngerasa nggak sih Ci? Cepet. Iya kan, orang bisa dibully di TikTok ya gitu, abis lo segala macam. And then kalau orang yang nggak balas nih atau nggak, misalnya nggak maki-maki balik atau apa segala macam, seiring berjalan dengan waktu gitu, kayak tiba-tiba dia udah konten lagi, udah banyak yang suka lagi. Ini gimana sih? Jadi cepet sekali gitu. Kebanyakan konten tuh trennya asal ada satu yang awal udah mulai bully, ikutan rame ya, right. Tapi I know sih, maksudnya kalau K-pop itu kan harus diakui memang they're huge ya, fansnya gokil, gede dan sangat militan gitu ya. Jadi once they like you, ya itu pasti lu di worship lah ibaratnya quote unquote. Tapi at that time lu kena mental nggak waktu di ibaratnya bully? Enggak sih. Karena banyak juga ARMY yang ngedukung juga gitu loh. Jadi banyak yang nggak ngedukung, banyak yang ngedukung juga. Maksudnya yang ngedukung pada bilang, ya itu kan hanya certain di postingan itu. Jadi kalau kamu tinggal ngerasa ngebully si Jennie-nya, ya berarti kan kalian tuh ARMY yang baik gitu loh. Dan di situ gue bilang kayak, ya kalau misalnya sebagai fans harusnya ngedukung idolnya dong apapun itu, nggak usah dengan ngebully kayak idol-idol lain kayak gitu. Tapi pada saat itu lo berbesar hati mengakui bahwa oke, I made a mistake with my comment gitu. Iya, tapi nggak klarifikasi juga sih. Soalnya makin rame. Jadi apa yang lo lakukan pada saat dibully sama netizen? Kalau lo Gue live streaming. Jualan lagi lu? Enggak. Ada yang pernah jualan sambil dibully? Ada kan? Ada. Maksudnya ada orang yang riding the wave juga gitu. Kan orang beda-beda, terserah aja gitu. Jadi lu live? Live. Ngobrolin apa Ci? Jawabin. Ya kalau ada ngomong gini, gas. Gitu. Ibu cek tensi dah abis itu. Untungnya gue udah rendah. Jadi gak apa-apa disaranin dokter kayaknya. Bagus saranin. Coba kalau saya, lemong jengong ya. Oke, kalau di Instagram itu ada turn off comment kan Ci? When you don't like the comment, you bisa turn off kan. Kalau tuh lo lagi dibully, ya adalah masa-masa pasti ada turn off comment. Kalau TikTok tuh ada sih? TikTok ada juga deh kayaknya. Ada, bisa turn off juga? Ada. Kalau sebutlah ada ya misalnya ya. Kalau misalnya memang ada turn off comment, will you do it? Turn off comment atau enggak? Never. Kenapa? Ya udah, ya kalau emang salah dibully ya udah terima aja. Kan namanya kita posting sesuatu pasti ada pro dan kontra kan. Itu semuanya kan ya kalau emang salah ya dibully, kalau enggak ya enggak, ya udah jalanin aja. Tapi ada perasaan agak sedikit traumatik nggak dalam membuat komen? Karena kan ini again komen lo based on what you say. Ini kan ngomong gitu kan komennya kan? Trauma belum sih ya kayaknya. Sialan belum lah. Tapi mental lo tuh berarti cukup kuat ya Ci? Gak, soalnya kan mungkin gue mikirnya kayak gini ya, gue bukan di entertainment industry, jadi kalaupun ya emang udah tiba-tiba gone ya udah gitu loh. Maksudnya tidak ada karir yang dipertaruhkan. Iya betul. Kalau
Soalnya aku banyak kayak setiap ngejawabin apa tuh ada juga teman public figure bilang, enak ya jadi lu ya bisa jawabin kayak gitu. Gue tuh pengen tuh nggak udah di ujung bibir, udah di ujung lidah, tapi gue nggak bisa. Nggak bisa, karir. betul. Jadi Ci Agnes tuh siapa sebenarnya? Bukan Crazy Rich mana ya? Crazy Rich Kelapa Gading, Crazy Rich Sunter, Crazy Rich mana nih Ci Agnes? Nggak tuh kok tiba-tiba lu bisa nong terus banyak konten-konten. Oh gini deh Ci, misalnya konten naik mobil deh. Itu mobil sendiri apa mobil minjem? Karena orang kan ada lo yang gila-gila. Endorsan ya? Boro-boro endorsan Ci. Ya sebut endorsan, maksudnya sambil jalan gitu. Tapi gue juga pernah misalnya ke Bali gitu, mobil sport. Tapi gue bilang emang guys, dan itu kan ada tekannya gitu. Tapi ada yang as if it's their own car gitu. Iya, ada juga yang sampai naruh stiker aja ada. Iya loh, orang tuh bisa segila-gila itu loh dengan sosial media. Kalau gue untungnya semua yang gue post ya itu gue punya. Emang punya sendiri. Iya. Kalau misalnya posting apa segala macam, emang niatnya di awal-awal tuh kan sekarang lagi pada musim pada flexing, crazy rich. Everybody wants to be crazy rich. Atau is there other thing yang lu sebenarnya pengen share sama orang yang follow lu? Sebenarnya sih orang kalau mau bilang flexing ini terserah juga sih ya. Tapi kan kita bisa lihat ya, kalau orang yang namanya biasanya flexing, itu setiap kontennya mungkin bisa dibilang 90% flexing gitu ya. Kalau gue kan enggak gitu. Kadang flexing, kadang enggak, kadang ngegas ya kan. Terus jadi kadang tuh netizen, ya kadang flexing ya sesekali kan nggak kenapa-napa juga gitu kan. Tapi entah kenapa ya, makanya kayak kebanyakan teman-teman juga bilang, kenapa sih Ci, kok kalau lu flexing tuh orang nggak pada bete sama lu gitu. Terus kenapa kalau lu ngejulit kok lu kayak lu tuh orang yang disahkan untuk menjulit gitu. Kenapa tuh menurut lo Ci? Bingung juga ya, kayaknya mungkin ngasih liatnya itu tuh kayak nggak terlalu, entah aku nggak ngerti ya, mungkin nggak terlalu pamer atau nggak terlalu atau kayak gimana. Aku nggak ngerti juga sih, tiba-tiba aja happen kayak gitu. Tapi emang kayaknya sih orang-orang yang follow kamu tuh udah tahu karakter kamu ya gitu. Mungkin juga, atau mungkin juga udah banyak yang tahu kayak dari dulunya atau kayak gimana ngeliat-ngeliat yang dulu. Aku juga nggak paham sih. Oke. Tapi bisnis berarti bukan bisnis bergerak dalam yang dunia industri entertainment apa? Enggak sama sekali. Suami juga nggak ke arah itu ya Ci berarti. Anakmu tuh berapa sih Ci? 2. If I may know, how old are you? 36. 36. Kamu tuh kayak ini ya, kayak idol K-pop loh sebenarnya. Atau kayak pemain drakor ya. Tapi maaf nih Ci, dari tadi gue salfok nih. Gue ngeliatin hidungnya. Karena nih jujur nih Ci, gue nggak tahu sih hidung lo asli apa OP, tapi sekarang orang kan dengan TikTok biasa, lagi-lagi OP itu biasa banget biasa gitu banget. Loh, maksudnya bahkan konten gue tuh rencana pengen OP Ci gitu, bahkan gue bikin apa kontennya gitu. Guys, menurut kalian gimana nih? Walaupun pasti banyak yang bilang jangan merubah ciptaan Tuhan apalah segala macam, hokinya hilang, hokinya hilang apa segala macam gitu. Tapi hidungmu tuh asli apa buatan Ci? Asli. Bisa lihat aja video dari yang dulu-dulu. Aku pernah posting juga dari masih SD, SMP, SMA. Jadi terkadang bingung kan ya, maksudnya kalau udah mancung dibilang pasti OP gitu kan. Kalau misalnya OP ya udah ngaku aja kan OP gitu kan. Tapi kadang jadi mikir apa gue sekalian OP aja gitu ya. Jangan, no, your nose gorgeous. Tapi miring nggak sih Ci hidungmu tuh? Nggak tahu, coba dilihat boleh miring nggak sih? Aku sih ngerasa nggak miring. I'm just asking ya, gue nanya. Tapi kalau lo kan gini, kalau kita ngaca, karena gini menurut gue mata gue sama kanan kiri tuh asimetris, beda. Gitu, sama. Lipatan mata juga gini. Hidung juga kadang-kadang ada orang yang miring, dagu ada yang maksudnya nggak simetris gitu. Kalau lo ngaca, lo ngerasa hidung dan dagumu tuh miring nggak sih Ci? Mungkin pasti ada yang sebelah mana miring sih enggak ya. Mungkin kayak proporsi pipi mungkin ada miring. Kalau dagu hidung sih aku rasa enggak sih ya kayaknya. Jadi cuman aku merasa hidung aku gede aja. Dan ini semua asli? Asli, dan kalau mau OP aku pengen kecilin, pengen turunin batang ininya. Jadi ini buatan Tuhan, bukan buatan dokter? Buatan Tuhan. Oke, nah sekarang kita masuk nih ngobrol nih, karena gue bukannya bilang nih sama si Duta Diffuser. Duta Diffuser nggak tuh? Gue bilang Ci kita ini doang, kan gue gak kenal ya, maksudnya kenalan dulu terus mau ngajakin podcast gitu. Tadi dia nggak mau ngebahas secara spesifik, terus dia bilang bahas apa aja Kak, aku juga udah diangkat sebagai Duta Diffuser kok. Santai dia bilang gitu. Oke, again tidak berusaha untuk menjelekkan siapapun juga, tapi ini mungkin harus beberapa hal harus dilurusin. Karena at that time gue juga datang ke Ashanti. Gue memberikan kado juga, tahu di unboxing apa enggak sama Bunda. Tapi sesuatu yang fungsional buat dia. Gue memberikan salah satu ya lumayan branded serum krim malam yang hopefully bisa kepake buat dia di usia 40-an gitu ya. Kalau buat lo Ci, lo tuh kalau datang ke ulang tahun orang gitu ya,
memang harus, apalagi artis nih ya, karena kan sekarang ada trennya namanya unboxing, bukan cuma Ashanti, banyak nih sebelum-sebelumnya. Apakah memang lu secara spesifik mempersiapkan kadonya misalnya, it has to be something pricey, atau hanya melihat bahwa oh ini suits cocok buat orang yang bersangkutan dan kayaknya bisa bermanfaat? Kalau gue lebih kayak apa yang bakal dia pakai sih, karena kan ya untungnya nih teman-teman kita semua financially right? Jadi kan kayaknya mereka mau beli branded juga ya udah gitu loh, bisa sendiri gitu kan. Jadi lebih kayak sesuatu yang nggak kayak mubazir gitu loh. Jadi ya udah, dan aku merasa kayak ngasih diffuser itu kayaknya common gift in our social circle. Especially kan? recently ya, orang lagi senang harum-harum kan. Ya oke. Jadi tidak ada tendensi misalnya kayak apa ya, memang pengen ngasih aja dan menurut lo kepake gitu. Benar. Oke, pada saat di unboxing pertama-tama kok nyampe ke kuping lu tuh gimana Ci? Apakah setelah banyak yang nge-tag, terus nih Mbak lihat nih, maksudnya orang kaya kok ngasihnya cuman pengharum ruangan bilangnya kayak gitu. Itu netizen yang ngomong? Netizen yang ngomong. Karena kan si Bunda... Jadi aku nggak nonton, belum nonton videonya. Oke. Belum nonton. Terus tiba-tiba di tag baru apa sih, ada masalah apa sih? Tadi aku diemin aja. Aku pikir kan aku nggak mau lah ya gitu. Ya udah kayak gitu biasa. Jadi pada saat Bunda tuh unboxing video dan segala macam, sebetulnya kan Bunda nggak ngomong apa-apa kan, cuma bacain nama dan apa kadonya kan gitu. Netizen sebetulnya awal-awal. Oh, nyampe ke kuping lu baru akhirnya ada beberapa pihak yang akhirnya juga punya ikut berkomentar gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya bikin video apa segala macam tuh, Ci. Kayak kemarin yang paling baru lo bikin video yang lo atasnya pakai apa? Pakai diaper itu segala macam. Itu what was the idea, Ci? Maksudnya sebelum lo bikin itu konsep apa yang dalam otak lo? Ya jadinya pengen lucu-lucuan aja gitu kan, ngelihat si ibu ini komentarnya kayak gitu menggebu-gebu gitu segala macam, jadi pengen ngikutin aja sebenarnya sih. Terus cara bicaranya lo kalau kayak gitu belajar, maksudnya gini, lo kan ngeliat videonya dan lo kan pengen bikin gimmick gitu, lo belajar dulu? Enggak, lihat videonya kira-kira yang inget mana ya udah ceplosin aja gitu. Jujur itu pas bikin gue ngakak terus sih. Sebelum bikin udah gimana nih ya, ini kayak nggak tahan ngeliat muka sendiri kayak begitu, nggak ngebayangin nih kalau besok sampai ini rame bagaimana ya muka gue. Tapi lo tahu kan rame kan? Ya iyalah kalau udah kayak gitu. That, right? Iya. Cuma udah pasrah. Oh, berapa kali retake itu, Ci? Sekali take langsung. Sekali take itu? Terus kan matiin, matiin. Lu ketawa dulu. Gitu, ya. Habis itu ketawa dulu, terus habis ini ngomong apa lagi? Oh yang ini, terus take lagi, kayak gitu. Tapi jujur ya, dengan what happened akhir-akhir ini sama lu tuh sebenarnya sebel nggak? Sakit hati nggak sih? Enggak sama sekali sih sebenarnya. Dan sama yang bersangkutan juga nggak sebel? Sama yang bersangkutan yang mana nih? Yang ngebully atau yang apa? Iya, maksudnya yang bikin video tentang kamu apa segala macam. Enggak juga sebenarnya. Enggak sih, enggak sebel. Jadi kalau lo ngejawab-jawabin videonya itu berarti based bukan perasaan pengen kesel. Pengen untuk entertain orang-orang aja sebenarnya, dan juga pengen kasih tahu nih ya, nggak semua orang tuh kalian bisa gituin gitu loh. Jadi kan kadang ada orang yang mungkin entah teman kita, public figure atau siapa yang mungkin dibully atau segala macam kayak gitu, tapi diem, mau nggak mau harus diem. Nah ini kan gue nggak bisa diem, gue nggak bisa diem, lu salah orang gitu. Oh, bagian mana yang menurut lo paling bikin lo, ya walaupun yang lain sih maksudnya ya lo santai lah, bagian mana yang paling bikin lo tak sampai akhirnya lo pengen bikin video balik yang walaupun bentuknya lebih ke entertaining netizen? Karena itu udah sampai bawa ke apa sih, kayak bullying ya and body shaming, jadi ya udah gue pikir gue ladenin deh gitu. Ada perasaan feeling guilty nggak after that? Enggak lah, orang dia duluan, kenapa guilty? Kan katanya nyombong sama orang sombong nggak apa-apa. Julid sama orang julid kan nggak apa-apa. Suami lo gimana sama anak-anak lo pas ngeliat? Nggak, mereka nggak ada, untungnya nggak punya sosmed. Oh thank God ya. Kesian anak lo ntar bingung nih apaan, what's going on. Kok mak gue jadi duta diffuser. Tapi kadang mereka suka ketawa juga, maksudnya mereka ketawa, mami ngapain gitu aja. Ya udah mungkin karena masih terlalu kecil ya, nggak ngerti juga kan kata-katanya. Your husband kalau misalnya ngelihat, ya mungkin nggak yang ini deh, misalnya kayak kamu suka bikin video balas-balas apa segala macam, kan dia kerja serius nih Ci. Iya, dia gitu. nggak punya sosial media sama sekali, tapi kayaknya mungkin pernah di-share kali ya sama temennya. Ya udahlah, nih bini lu nih kelakuannya kalau di TikTok nih. Bini lu kenapa lagi gitu kali ya? Ya udahlah, biarin aja. Jadi kalau one day misalnya nih Ci, tiba-tiba accidentally ketemu gitu misalnya sama yang bersangkutan di mana gitu, akan senyum? Senyum. That's good. Jadi emang semuanya berdasarkan bukan perasaan kesel, benci dan segala macam ya, tapi berdasarkan emang it's just entertainment akhirnya gitu ya. Gak ada dendam, gak ada apa segala macam ya. Gak ada sih. Aku sih ya biasa aja sih.
Soalnya gimana ya, aku orangnya nggak terlalu baperan juga sih. Kayak bodo amat gitu, terserah orang lain mau ngomong apa, mau nyumpahin apa, tuh kan yang jalanin hidup kita sendiri kan. Oh ya, kalau disumpahin gimana? Misalnya ada yang didoain yang nggak enak itu gimana? Ya kan kayak kemarin juga disumpahin, umurnya pendek, ya kan? Serem. Bangkrut lagi, ya udah aku jawabinnya kayak gitu. Tapi you don't take it personal ya? Nah, ya. Ya udahlah. Santai aja lah, ya udahlah gitu. Biarin aja. Ya dia mau ngomong apa juga nggak ngaruh juga ke hidup gue ibaratnya gitu. Life goes on ya. Oke, Ci, apa yang pengen lo sampein mungkin kepada yang nggak? Tadi lo bilang. Ada beberapa public figure yang mungkin kalau misalnya diomongin atau ya bukan diserang, tapi misalnya kalau dapat komen apa segala macam mereka akan diem karena mungkin ada karir apa yang dipertaruhkan, ada image ya, pokoknya itu pilihan masing-masing. Tapi sebetulnya dalam bersikap dalam sosial media tuh menurut lo seperti apa sih do's and don'ts-nya? Ya kalau ngebully orang dulu nih jangan lah ya, tapi kalau misalnya dibully sih menurut gue ya udah speak up aja. Gas Cuma terus. Batasnya apa sih? Kalau buat lo tuh batasnya apa sih, Ci? Segas-gasnya lo, apa yang menurut lo I'm not gonna crossing this line gitu? Kayak apa? Gue sih nggak pernah sampai kayak ngebully bener-bener. Wah kayak ibaratnya kayak gue sumpahin lo umur lo pendek kayak gitu, enggak sih ya. Jadi yang pasti jangan kayak bawa keluarga, bawa anak-anak. Fisik gue nggak pernah mulai duluan, kecuali mereka yang mulai duluan ya. Mereka mulai duluan baru gue gas. Oh, karena kan memang orang sekarang lagi musim lagi mengkampanyekan body shaming, stop doing that. Yeah, actually bullying juga sebenarnya kan salah satu yang banyak orang juga lagi campaign bahwa please don't do the bullying gitu kan, terutama anak-anak nih gitu di sekolah dan segala macam gitu. So segas-gasnya lo itu adalah beberapa hal yang lo. Ya gue nggak body shaming gitu. Tapi kalau dia duluan ya nggak apa-apa dong. Emosi kan ya gitu. Kalau misalnya emang gue disenggol ya udah gue senggol balik gitu. Jadi itu adalah apa namanya ya ibaratnya garis-garis yang lo nggak akan ini deh ya. Kayak sesebel-sebelnya gue sama konten seseorang, gue nggak akan ngebully dia atau body shaming dia, kecuali dia mulai duluan, ya udah kita mainkan lah. Ini setelah konten kemarin lo yang bikin lucu-lucuan apa namanya gimmick-gimmickan, akan ada konten lagi nggak yang akan lo bikin? Gue kepikiran pengen cosplay lagi sih. Tapi gue kayaknya nggak sanggup ketawa. Aduh, ini cosplay ya guys. Cosplay, it's only cosplay dan apa namanya it's only for entertainment ya. Betul. Oke, ini ada sedikit games buat Ci Agnes ya. Gamesnya adalah 11 mendingan. Kita mau main sama Ci Agnes ya. Mending mana? 11 pertanyaan, it has to be top of mind. Artinya nggak boleh mikir, langsung yang ada dalam otaknya Ci Agnes yang harus dikeluarin sesegera mungkin. Oke, mending mana? Naik Lambo sambil nangis atau naik Innova sambil ketawa? Lambo sambil nangis. Tetap ya. Hidung pesek tapi lurus, Ci? Atau hidung mancung tapi miring? Hidung pesek tapi lurus. Hidung pesek tapi lurus. Terkenal tapi banyak yang bully atau nggak dikenal tapi hidup lu damai? Terkenal tapi banyak yang bully. Aduh. Bestian sama orang yang muda apa bestian sama orang yang tua? Aduh, orang tua. Orang tua, oke. FYP tapi banyak banget di dislike sama netizen. Atau konten lo viewersnya kecil tapi banyak banget yang like? FYP. Ini. Ini memang dia ini ya pejuang Public FYP. enemy. Public enemy. Pakai tas nggak branded tapi asli. Atau branded dari atas sampai bawah tapi KW semua. Nggak branded tapi asli. Oke, that's good. Mendingan jadi duta diffuser atau jadi duta dispenser? Diffuser lah. Diffuser gede banget. Ada lagi cuma 200.000. Dispenser ada nggak sih? Dikunyuk jadi duta. Itu siapa sih yang bikin lo jadi duta diffuser, siapa sih? Netizen. Terus gue juga bilang ya udahlah gue jadi duta diffuser aja. Besok yang pada ulang tahun gue kasih diffuser semua. Ingat ya, para artis kalau ngundang Ci Agnes unboxingnya diffuser kasih kaya raya. Udah pasti nggak usah unboxing, isi diffuser kok. Mending datang ke ulang tahun artis ngado semampunya kita atau ke ulang tahun artis belaga-belaga datang foto-foto tapi nggak ngado. Ngado semampunya lah. Masa nggak ngado? Ada loh. Ada ya, iya bener juga. Mending kemarin gue nggak ngado aja ya. Ini udah nggak ngado Ci. Iya, kan ketahuan juga. Nggak tahu. Ketahuan juga. Orang partinya gede banget tuh Bunda Ashanti. Yang penting lu datang, lu foto, ya kan? Dia datang nggak ke ulang tahun Ashanti? Ada. Kadonya apa? Nggak tahu, nggak akan unboxing kayaknya. Yang udah gila-gila ya semua kita. Oke, mending mana dicap netizen sombong atau aneh? Sombong lah. Sombong. Musuhan tapi engagementnya tinggi atau baikan deh berdamai tapi engagement lo drop?
Musuhan. Aduh, serem banget. Musuhan kan bisa pura-pura. Oh, pura-pura. Drama-drama konten kan gitu. Bentar. Pura musuhan. Ini lu di sini mau pura musuhan nggak? Aduh, gua gak ada. Lu settingan gak sih nih? Apa ini gak settingan? Enggak lah, orang gak kenal. Bener? Gak kenal. Ah, pura-pura itu. Ternyata di belakang bestie-bestian. Enggak, gue gak pernah nyeting begitu, sumpah gak pernah. Oke, terakhir. Pilih lagu mana yang ada selalu di playlist lo? You Break My Heart Putri Aryani atau lagu Sial dari Mahalini? Sial. Kenapa bagus loh padahal You Break My Heart? Soalnya You Break My Heart bagus, cuman terngiang-ngiang You Break My Heart, break my heart. Gimana dong? Siap, thank you Ci Agnes, terima kasih. Terakhir Ci, anything you wanna say untuk netizen yang pernah ngebully lu, yang suka sama lu, atau yang mungkin juga selalu selama ini, ya biar bagaimanapun kita tuh butuh mereka kan Ci. Kalau nggak ada mereka juga kita bukan siapa-siapa juga. What would you say to them? Jangan ngebully orang kalau nggak mau dibully balik. Terus kalau mau julid, setidaknya harus pintar dulu ya sayang. Ya Allah, ngeri loh. Ci, untuk menutup dong dikit dong Ci, dikit aja, dikit. Ini dong, lu kan kalau ngomong pas ngomong biasa tuh suaranya beda sama pas lu tuh kalau lagi ngonten. Ya. Anggaplah lu misalnya pegang, ini misalnya kontenan lu misalnya nih, coba lu mau konten apa aja deh, selalu deh Ci yang lu pernah, yang lu inget deh gitu. Kan kata mulut lu, kata-kata jadi berubah tuh, lu jadi kayak agak Betawi-Betawian tuh. Kita bahas apa dulu nih bahasannya nih ceritanya? Lo misalnya lo ngebahas berlian gua aja deh yang pada butek misalnya. Jangan deh, saya apa ya? Apa dong contohnya? Iya misalnya orang bilang kan, netizen suka bilang, ah lu udah tua gitu ya, konten-konten gitu. Konten lu nggak sadar lu gitu. Udah tua. Nggak apa-apa gue mah tua, daripada lu muda, umur lu belum tentu nyampe ke gua kan? Ya nggak? Pikirin aja umur lu sono. Bye, say. Ci Agnes Jennifer everybody, inget ya, kalau nonton ini pelan-pelan Pak Supir, jangan ngegas. Santai Ci, santai. Kedip-kedipnya jangan lupa. Yuk bisa yuk, santai yuk. Thank you ya Ci. Thank you. Selalu menghibur selalu, dan teman-teman, again video ini dibuat bukan untuk menjelekan siapapun, dan mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Ci Agnes Jennifer. Bye guys, God bless you.